Dok, sebelum bicara lebih jauh soal timnas, saya mau dokter bisa ceritakan nggak sih awal mula, atau dokter kan lahir di Bima kan? NTB. Nah itu bisa diceritakan nggak dari dokter anak keberapa gitu, nama bapak ibu siapa? Oh ya, kalau saya putra asli Bima. NTB. Jadi Bima ini mas nggak ada orang yang tahu sebenarnya. Bima ini di daerah mana? Jadi pas dari Bima ini daerah paling timur di Pulau Sumbawa, masih dalam provinsi NTB. Lahir di situ, besar di situ, tapi bapak saya orang Dompu. Jadi ada dua. Ibu saya orang Bima, bapak saya orang Dompu. Jadi Bima Dompu. Jadi saya separuh Bima, separuh Dompu. Tapi cuma sebenarnya Bima Dompu itu masih satu ras, hanya di beda secara administrasi aja sebenarnya. Bima asli NTB, malah lebih sering dikira orang Sulawesi. Oh iya, karena saya 10 tahun, ya? 11 tahun di Sulawesi, di Makassar. Jadi lebih sering dikira orang Sulawesi. Saya lahir dari ibu namanya Ramlah, kemudian bapak saya udah almarhum Ahmad Haji Kasim, masuk PNS beliau. Jadi PNS-nya itu karena main voli, karena atlet. Jadi diangkat jadi PNS karena main voli. Terus saya anak pertama dari 2 bersaudara. Adik saya yang perempuan masih SMP, masih kecil. Jadi jaraknya agak jauh mas. Oh yang sekarang ini masih SMP? Masih kecil, masih SMP. Dokter kan 89 ya? 89. Adik berarti? Adik sekarang 2008. Oh jauh ya? Jauh. 2009 ya? Masih SMP kelas 2 dia. Terus saya baru nikah 2 tahun lebih sih. Karena nikah itu gara-gara itu pun nikah lucu mas ceritanya. Karena nikah itu kita mau ke Inggris waktu itu sebenarnya. Jadi ada agenda timnas U16 mau ke Inggris. Jadi saya ditanya sama Coach Bima, dok jadi nikah enggak? Kalau udah jadi nikah kita ke dokter ke Inggris dulu. Tapi kalau jadi nikah biar dokter kami izinkan dulu untuk pergi nikah. Saat itu saya nggak tahu harus ngomong gimana karena saya belum ada niat kan. Tapi mau saya nikah dulu karena saya ke Inggris 7 bulan lagi baru saya nikah. 7 bulan ke Inggris. Wah, saya nggak jadi nikah kalau saya pergi ke Inggris. Saya bilang akhirnya saya pulang. Coach Bima nanya mana calonnya kalau beneran mau nikah. Akhirnya kebetulan ada komunikasi sama istri saya sekarang ini. Saya nggak punya foto, nggak pernah ngomong apa sama dia. Akhirnya saya buka Instagramnya, saya liatin ini orangnya sama nikah sama ini. Aku bilang, oh ya udah nikah. Ternyata nanya papi waktu itu, Pi ini saya mau nikah sama ini gimana? Udah, ini jodoh kamu sudah. Akhirnya pulang nikah nggak nyampe 2 minggu persiapan. Nikah di Bima? Nikah di Bima. Orang Bima? Istri saya asli Bima juga. Oke. Ketemunya juga. Ketemunya sebenarnya sih pasti di rantau ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Dia alumni Jogja, UI Jogja. Awalnya ketemu itu di kondangan teman sih sebenarnya. Tapi saya nggak kenal dia sama sekali. Malah komunikasi itu hanya karena gara-gara waktu saya pertama kali komunikasi gara-gara waktu main bola. Dia dimintai tolong sama teman saya untuk ngantarin jus dan saya nggak kenal dia siapa. Dan dia kayak apa ya? Kayak ngelunjak gitu loh ngomong sama saya tuh. Terus saya bilang kayak gini, buset dah, ini bocah dari mana ngelunjak ngomong sama saya kan? Ternyata lebih muda memang. Lebih muda, beda 6 tahun sama saya mas. Dia lulusan UI, salah satu lulusan terbaik dan memang dia Axel juga sih. Makanya saya terbantu juga dengan ada istri saya. Seperti itu dia kelahiran 95, saya kan 89. Kami nikah di tahun 2000 akhir Desember 2020 nikah. Setelah itu lanjut dah ke timnas lagi. Dok, kembali ke soal masa di Bima gitu, itu keluarga dari apa ya, berkecukupan atau bagaimana? Bisa ceritain? Alhamdulillah sekarang sudah berkecukupan mas. Kalau dulu mas, jadi kami tinggal jadi orang itu hanya lihat saya sekarang mas. Orang-orang di Bima itu hanya lihat saya sekarang. Jadi mereka nggak tahu gimana saya waktu kecil. Itu yang terkadang saya sama bapak saya dulu orang enak yang ngelihatnya sekarang. Saya dulu pernah jualan es mas di pinggir lapangan bola dan ditampar sama orang gara-gara termos es yang saya bawa itu kena kepalanya yang nonton di bawah pinggir lapangan dan saya ditampar. Tapi satu hal yang saya ingat dari situ, bapak saya karena orang itu nampar kepala saya. Akhirnya saya nggak ngomong sama bapak saya, nangis, pasti nangis orang kecil. Umur berapa tuh? Itu saya masih kelas 4 SD atau kelas 5 SD jualan es. Lapangannya di lapangan apa? Lapangan Garuda Tente namanya. Itu di Bima itu? Itu di Bima. Saya lagi jual, karena namanya nonton rame-rame kan mas ya, kan ada orang di bawah terus kita lagi giniin termos es kita kan. Saya ingat banget itu 3.000 kita bawa mas esnya, itu kan diupah 1.000 mas, lumayan kan gitu. Nah, kena lah itu di bawah kepalanya, naik dia pakai baju, jaket Romanisti itu orang tuh, saya masih ingat banget, karena saya juga Romanisti akhirnya, makanya saya ingat. Nah, ditampar lama di kepala saya.
Nah, Jatuh ya? ya, nggak jatuh, tapi abang saya ngomong. Abang saya ini beda setahun sama saya. Dia ngomong sama bapak saya nggak tahu kalau bapak saya juga nonton di sebelah sana. Datanglah bapak saya, dia bilang sama itu masnya, saya nggak pernah nampar kepala anak saya. Kalau mau mukul silakan mukul yang lain, tapi jangan pernah kepala saya, karena sampai di umur segini saya nggak pernah nyentuh kepalanya. Nah, ditamparlah sama bapak saya orang itu. Terus kelahi? Nggak kelahi, orang itu nggak melawan. Mau lapor polisi silakan. Ini anak saya nggak pernah pukul kepalanya, silakan pukul yang lain, saya nggak halangi. Tapi kalau kepalanya jangan. Kepalanya adalah hal yang paling saya jaga katanya. Oke, sampai sekarang kebawa saya. Jadi kalau ada orang megang kepala agak sensitif saya. Gitu sih mas. Nah, dari situ perjuangannya apa lagi mas? Kalau jadi di Bima itu kan ada, ya mesti ada pakai kuda dengan kayak apa ya, dokar ya mungkin orang bilang sini ya. Jadi kalau istilahnya kita di sana kan benhur, jadi kendaraan dengan kuda. Jadi kita suka itu mas, nyari rumput, nyabit rumput, diikat, jual pinggir jalan mas, supaya bisa dapat uang buat misalnya main game malamnya kan. Itu buat apa rumput dijual itu buat? Jual buat kuda. Pakan kuda. Jadi pulang sekolah kadang nggak ganti baju, hari Sabtu nggak ganti baju. Jadi pergi langsung ke itu sabit rumput sama teman-teman, ikat, terus kita jual di pinggir jalan tuh mas, jualan. Jadi kan setiap benhur ya kita bilang di sana mas, dokar loh bilang kan. Jadi setiap benhur lewat itu kalau mereka butuh, udah kita jual. Tinggal diangkut. Jadi kita berdiri aja di pinggir. Terus saya pernah jalan kaki juga sama bapak saya itu gara-gara kita nggak kebagian bis mau pulang. Yang bapak saya bilang udah jalan aja, kalau cerita-cerita nggak berasa jauhnya katanya. Jadi jalan sambil mikul apa namanya ini, kotak mie itu, kotak rokok juga kita jualan ya, kardus itu. Kayak orang mudik ya? Iya, kayak orang mudik, karena dari toko itu ke terminal itu lumayan jauh. Kami kan tinggalnya di kabupaten istilahnya, bukan di kota. Jadi kami harus ke kota dulu untuk belanja barang-barang dagangan sembako itu. Jadi sana kata bapak saya udah. Jadi dorongnya masih dorong gerobak mas. Berapa jam itu dari tempat tinggal mas ke kota? Itu kurang lebih sejam. Dan itu ketinggalan busnya? Ketinggalan bus. Jadi kita hanya nunggu bis malam yang berangkat yang antar provinsi untuk bisa ngangkutin barang itu. Jadi nunggu sama bapak saya di pinggir toko itu, nunggu hanya untuk itu. Jadi kalau nggak ada ya itu barang disimpan dititip di situ. Berarti kita harus nginap di situ dulu. Bapak saya mungkin akhirnya ada. Nggak jadi jalan? Tetap jalan. Jalan ke terminal dulu. Oke. Jadi jarak dari toko itu ke terminal lumayan jauh juga. Jadi kita jalan kaki sambil ngangkut kardus itu. Bapak saya bilang, ini nanti bakal kamu ingat. Supaya kamu bisa ngehargain profesi orang, kata gitu. Bapak saya gitu sih. Nah terus mas berarti SD, SMP, SMA di sana di Bima semua. Ya. Terus masa ke kuliah itu gimana? Itu kan pasti ada soal biaya dan. Iya, bapak saya terima gaji 15.000. Rp1.000? 15.000. 15.000 pada zaman itu. Terus? Jadi dia nggak terima gaji karena saya harus untuk biaya saya masuk kuliah. Saya masuk kuliah mas, itu 3 kali bayar. Lah ASN masa nggak terima gaji mas? Karena dipakai buat bayar kuliah saya. Ya waktu itu akhirnya ngambil, ya mohon maaf fungsinya ngambil uang bank kan. Gitu kan. Apa utangan ya gitu ya? Iya, untuk masuk saya kuliah. Akhirnya makanya bapak saya bilang gaji bapak tinggal 13.000. Tapi salah satu pesan moral yang selalu saya ingat, kalau ngelakuin apapun itu modalnya yakin aja dulu. Yakin. Karena Allah nggak mungkin menunjukin kita jalan, dia nggak ngasih kita solusi atau bekal. Itu nggak mungkin. Pasti dia akan kasih solusi. Mas, memang dari SMA terus kuliah mau kedokteran? Ya. Jadi saya pernah tes, karena tahun pertama, saya tahun ketiga baru ikut kedokteran mas. Saya sempat kuliah di tempat lain dulu. Di Ratau atau di Rantau? Di Makassar. Jadi tahun pertama saya kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Mau masuk, duit belum ada mas. Orang tua nggak siap. Tahun kedua lulus, orang tua belum siap juga. Nggak ada yang mau cari gimana. Lulus tesnya ya? Lulus tes. Tahun ketiga tes, alhamdulillah baru lulus. Dan akhirnya kepikiran, mungkin orang tua saya udah persiapan waktu itu. Tapi tetap bayar, tetap bayar 3 kali mas. Jadi saya tanda tangan surat pernyataan akan menyelesaikan pembayaran itu selama 3 kali dalam setahun. Jadi buat apa teman-teman di timur
akses pendidikan juga jadi isu ya Mas ya sebetulnya. Iya. Makassar jadi paling dekat ya gitu ya. Makassar dengan paling dekat yang saat itu. dianggap punya universitas yang Iya. cukup oke gitu ya Dan kira-kira. waktu itu menurut saya murah meriah sih menurut saya Meriah, juga. Itu juga salah satunya. Karena naik kapal 1 kali sebulan, Mas. Jadi dari Bima ke Makassar itu kapalnya 1 kali sebulan. Jadi Cuma sekali? Iya, jadi Dalam kalau sebulan? Iya, jadi kalau kita mau pulang ya mikir-mikir dulu. Kalau masuknya nggak tepat ya udah. Dan kalau kita pulang sudah pasti akan bolos, Mas. Bolos dulu. Iya sebulan sekali. Gitu, tapi Pesawat belakangan mahal ya? akhirnya. Dulu pesawat masih ada itu setelah saya tahun terakhir kuliah udah mau jadi dokter. Oh, jadi Merpati, masih zaman sebelum Merpati. itu nggak ada? Nggak ada. Kapal laut saya sudah. Kapal laut aja. Jadi kita naik kapal, Mas. Itu Masya Allah naiknya aja Mas setengah mati. Mau mati kita naiknya tuh. Turun pun kayak gitu. Emang apa penuh atau bagaimana? Ya namanya sekarang aja udah teratur, Mas. Dulu kan masih orang nggak udah bisa tiketnya kan di jalan. Iya, Tengah jalan. iya. Kayak kereta zaman dulu Iya. ya. Jadi numpuk-numpuk udah. Tidur di skoci, Mas. Jadi, tidur paling aman itu kalau naik kapal kayak gitu di skoci. Kalau di tempat lain nggak mungkin ya. Nggak mungkin kan, karena di dalam itu pengapnya luar biasa, belum bau keringat, belum bau ikan, belum bau itu, belum bau WC, terus numpuk-numpukan, bahkan tidurnya itu pun di lantai bisa, di tempat jalan itu lantai. Jadi emang kita sudah persiapan, kayak kita bawa tikar, kita bawa apa. Kalau saya tidurnya di skoci, Mas. Ada kalau kapal-kapal besar gitu kan ada skoci di atas ngegantung gitu kan. Akhirnya saya ke situ tidurnya biasanya. Kencing pun nggak pakai botol, Mas. Jadi kalau habis kencing dibuang keluar ke itu ke laut. Mas Itu sih ini kan ramai banget. waktu mau kuliah pasti kan ada, Pak saya mau kuliah kedokteran, pasti kan ada bayangan. Itu bapaknya nggak? Enggak, sebenarnya mereka nggak setuju. Mereka Iya. setuju saya ikut polisi. Oh, oke. Terus? Jujur. Yang paling kalau bapak saya sih terserah saya sebenarnya. Cuma waktu itu ya meskipun beliau juga menginginkan saya jadi polisi, termasuk apalagi ibu saya katanya udah polisi aja katanya. Karena waktu itu kebetulan kakak dari bapak saya itu masih apa gitu di salah satu di Polda NTB gitu. Jadi Anggota lah ya. Sampai sampai saya mau dijemput, Iya. mau dibawa ke rumahnya untuk dididik dulu katanya. Saya mikir, akhirnya saya sebenarnya ke Makassar ini kabur, Mas, jujur. Oh, oke. Karena menghindari itu. Iya, rencananya saya mau ke Jogja. Jogja di tahun 2006, saya tamat SMA itu gempa, Mas. Gempa Jogja tahun 2006 kan, tidak diizinkan saya. Akhirnya ada teman saya, misalnya Mas nih teman saya, ayo udah ke Makassar aja. Ya akhirnya, oh iya ya, ya udahlah beliin tiket kan. Minta tolong teman beliin tiket ke Makassar. Saya malamnya baru ngomong orang tua saya mau ke Makassar. Kaget lah. Di Makassar mereka nanya, "Lah kamu sama siapa di sana?" Ada teman. Padahal dalam hati saya, Mas, itu ingat banget saya ketika saya pertama kali sampai di Makassar, saya di atas deck yang paling atas itu yang terbuka di kapal besar itu, saya berpikir, ini saya kemana? Jujur, itu jujur, Mas. Tapi balik lagi, saya ingat banget pesan bapak saya, kalau kita sudah melangkah itu, kalau kamu sudah jalan itu, kamu nggak usah mikir akan ketemu siapa. Nanti Tuhan akan pertemukan kamu dengan siapapun yang kamu butuhkan. Itu berapa lama tuh Bima Makassar naik kapal laut? Seharian, 24 jam. Wah, Kapal laut. dengan situasi yang begitu ya. Dengan situasi yang begitu. Jadi kalau mau kencing, Mas sabar-sabar aja dulu. Jangan terlalu dipaksa. Kalau nggak kencing, nggak pengen banget, jangan dah. Karena lebih susah akses ke toiletnya. Aksesnya karena harus ngelewatin orang tidur, Mas. Iya. Orang tidur di jalan-jalan itu, terus belum dengan beras-berasnya, ikannya, kardus ininya, makanannya. Belum lagi kalau ada yang bawa anak sambil nyusuin anak, itu kasihan kan, Mas. Jadi itulah ceritanya. Bekal yang dikasih orang tua waktu izin apa? Waktu izin mau ke Makassar. Ibu bapak apa ibu kasih apa kalungnya misalnya gitu? Enggak. Atau kasih uang atau gimana? Kasih uang, ada kasih uang. Uang itu saya sembunyiin dalam celana dalam, Mas. Kan di kapal kan banyak copet, Takut Mas. ya, iya. Iya, banyak copet. Masa Jadi itu ingat ya. banget kantong plastik. Saya nggak punya dompet. Berapa waktu itu kan. uang? Itu sekitar 300.000 ya kalau nggak salah. 300.000 pada 90.000 lupa persisnya saya, tapi nggak nyampe 500.000 pokoknya. Yang nggak tahu itu bisa cukup sampai kapan ya? Iya, tapi saya yakin aja. Nanti saya bilang, saya bilang sama bapak, kan bapak yang bilang kalau udah jalan itu udah yakin aja akan ada orang yang kita temui itu yang akan membantu kita. Akhirnya saya baru keluar dari gerbang itu, Mas. Saya nggak nyari orang itu nemuin saya. Siapa? Ada salah seorang kakak juga, bukan kakak sih. Kebetulan beliau tetangga saya ternyata, dan saya tidak tahu beliau Di itu udah Bima? di sana. Iya. Oke. Akhirnya dia manggil saya, Ifran, kamu mau kemana? Saya bingung juga mau jawab apa, Mas. Bingung lah, mau kemana?
nggak tahu. Lah, kamu kesini disuruh sama siapa? Sendiri, udah kasih tahu orang tua, udah kamu mau kemana? Nggak tahu. Saya nggak punya ini, soalnya saya diajak sama. Nah, akhirnya dia yang bawa saya ke tempat tinggal dia. Oke. Teman Mas yang ngajak itu? Itu teman SMA saya, teman sekelas SMA. Tapi dia saya. pergi nggak? Nggak. Dia nggak pergi, mereka mah dijemput sama kakak-kakaknya masing-masing. Oh, tapi jalan bareng? Turun bareng, tapi pisah. Karena mereka dijemput. Karena mereka dijemput. Mas nggak tahu? Aku nggak tahu. Lah itu kok bisa ada tetangganya? Iya, Ya itu kebetulan aja. Kebetulan aja. Saya nggak tahu dia kuliah di situ. Jadi cewek kan. Iya. Jadi saya nggak tahu kakak itu kuliah di situ. Saya nggak tahu bahkan dia ternyata sudah berkeluarga di situ. Akhirnya dia ngajak saya ke rumahnya. Dialah orang pertama menampung saya di situ. Berapa lama? Dia dokter juga. Berapa lama? Ya nggak lama sih, sampai saya nemuin kos saya sendiri. Sampai saya lulus kuliah dan akhirnya nyari kos sendiri. Sampai lulus kuliah? Sampai keterima di perguruan tinggi. Okay. Baru berarti masih tes lagi itu ya? Iya, masih tes, dan beliau yang ngasih arahan untuk ikut bimbingan dan segala macam kayak gitu-gitu sih. Akhirnya ya udah masuk kuliah gitu. Nah, selama itu uangnya dikirim bapak itu? Dikirim. Atau Mas kerja sambilan apa gitu? Ya sebenarnya saya nggak mau cerita ini karena kalau orang tua saya tahu kayaknya dia ini juga kan, karena bapak saya paling nggak terima kalau saya kekurangan. Oh iya. Jadi jual koran. Jadi di depan kampus itu Mas ada namanya koran kampus kita. Jual coki-coki. Jadi saya tuh paling seneng kalau ada bazar untuk kegiatan apa di kampus. Di kampus ya? Iya, karena saya bisa ngambil untung juga. Jadi kita di lampu merah tuh berhenti. Jadi kalau orang kasar bilang itu kan kayak angkot itu PT-PT kan? Iya, PT-PT. Berhenti lampu merah, udah kita kasih koran. Dia ada musiknya juga nggak sih? Apanya? Kayak di Ternate itu kan ada, di angkot dia ada musiknya, sama ya? Ada. Sama juga ada, ya? Sama, berisik gitu memang berisik. Akhirnya berhenti, ketika berhenti, udah koran. Jual coki-coki Mas, kadang coki-coki tuh. Coki-coki kan dulu saya ingat banget itu. Masih 500 kan, 500 perak satu. Jadi kalau kita beli 3, 2.000 kadang kan. Nah, kadang saya jual tuh 1.001. Jadi untung yang dari bazar itu saya kasih ke mereka, tapi lebihnya tetap buat saya. Jadi jual sesuai kebutuhan saya dan sesuai kebutuhan bazar jadinya. Jadi jualnya, jadi kita memang mohon maaf karena itu juga mungkin yang membedain mahasiswa sekarang dengan mahasiswa dulu kali Mas ya. Kalau kita dulu kan gimana caranya kita usaha dulu. Iya. Usaha dulu baru kita nyari bantuan. Iya. Tapi kalau kita belum usaha sudah nyari bantuan, saya rasa kayak nilai mahasiswa tuh hilang gitu. Itu PR kayaknya Mas. Iya. PR. Jual coki-coki banyak Mas. Kita kadang ke pom bensin pun ya mohon maaf, kadang pom bensin kan kebetulan depan Unhas itu ada pom bensin Mas, persis depan Unhas itu. Jadi kita orang yang nggak beli pun ya kita bilang kadang ya namanya ngelas Mas ya, bukan ngelas, melas gitu. Pak, minta tolong Pak, kami kegiatannya gini-gini. Ya bahasa-bahasa inilah Mas. Kadang kalau diingat sedih juga, makanya sampai sekarang kalau ngelihat ya pedagang asongan kayak ngelihat diri sendiri gitu. Jadi coki-coki terus kayak apa lagi ya, bazar makanan, pokoknya gitu. Paling seneng saya ngejualinnya tuh karena kayak gitu. Koran kampus, apalagi pada saat pendaftaran mahasiswa baru tuh. Pengumuman kelulusan kan, oh pasti lari itu ya. Jadi kapan perlu saya tuh cari udah tahu tuh siapa aja nih anak-anak, misalnya anak Bima nih yang daftar di sini siapa aja. Jadi pas malam itu udah nanya saya kalau butuh koran kampus bilang ya. Nah, jadi subuh pagi-pagi tuh saya pergi ambil, terus saya antarin ke pondokan istilahnya tuh Makassar pondokan. Kalau kita kan kosan. Iya. Jadi satu kosan itu sebelah sini. Kalau di sana mungkin misalnya dijual 1.500. Udah karena diantar ya 1.500 lah kan gitu. Diantar. Jadi kan bisa lihat bareng-bareng, nggak usah beli masing-masing kan. Satu pondokan ini. Jadi 2-3 tahun itu seperti itu. Kadang juga nyari. Jadi di Unhas itu ada danau Mas, banyak ikannya. Jadi kadang manfaatin teman juga yang biasa nyelam itu kan. Ambil ikan. Terus bakar. Dijualin itu ya. Kadang dijualnya ke cewek-cewek gitu, teman-teman cewek gitu kan. Nih bayarin nih ikan si ini nih, kasihan. Padahal sebenarnya kita yang nyari. Tapi bilangnya punyanya siapa gitu Mas. Padahal sebenarnya itu punya kita. Nanti bisa buat beli Indomie, bisa buat beli banyak sih Mas. Dan paling parahnya itu kadang kalau lagi lebaran haji tuh kan kosong, kosan tuh daerah kosan itu sekitar Unhas itu kosong, nggak ada orang Mas. Pulang ya mereka? Iya, penjual itu nggak ada, penjual makanan. Jadi kosong betul. Jadi sedari pagi itu dari selesai sholat sampai kita
Tuh kadang kita nggak makan, nunggu makanan dibawain sama orang-orang yang punya pondokan itu, punya kosan itu. Jadi kadang makanannya itu, pernah satu waktu saya sama teman saya itu Mas, ada Indomie, Intermi kalau nggak salah namanya itu, mohon maaf sebut merek ya. Jadi mie harganya 500 perak. Kalau kita makan satu ini, habisnya cepet. Kita bagi dua aja, bagi dua buat pagi sama nanti buat sore. Nah, salah satu caranya untuk taktisi itu Mas, jadi kami waktu itu nyari jamur Mas, jamur di lingkungan kampus UNAS itu, nyari jamur yang tumbuh kan lagi musim hujan. Ini jamur yang mana nih, yang jamur yang bisa bulat atau yang bulat, yang nah, ini yang agak lebar gitu, yang bisa dimakan. Akhirnya kami ambil itu, udah bagi dua minyak, airnya campur sama jamur, dibanyakin airnya supaya ada rasanya gitu. Pakai masako Mas. Jadi nasinya pun ya itulah bagi dua, nasi mie-nya dibagi dua. Itu kadang gimana ya kalau ingat itu. Jadi orang, kalau ada orang komen, ya enak lah orang gini. Iya sekarang bro, kita dulu kuliahnya Masya Allah. Itu sepanjang kuliah? Ngutang juga Mas. Kebetulan jadi depan lorong tempat kosan kita itu ada warung prasmanan. Itu apa, warteg kayak warteg? Bukan warteg ya? Bukan warteg juga sih, warung makan biasa gitu. Tapi dia prasmanan nasinya. Jadi kalau akhir bulan itu si ibu itu ngeluh pasti karena nasinya pasti habis cepat gitu. Kalau bisa kasbon Mas, itu enaknya. Jadi kita kalau lagi nggak ada uang, kita makan dulu, dicatat sama ibu itu, catat nanti awal bulan Bu ya kami bayar, ya terima kiriman Bapak atau hasilnya tunggu kiriman. Kadang tunggu hasil jualan coki-coki Mas. Saya paling ingat coki-coki karena kita selalu jual coki-coki sama teh itu loh, teh gelas gitu yang kecil-kecil gitu kita jual kan. Itu tuh akhirnya, tapi kita tetap bayar. Cuma kadang kita ngambilnya banyak Mas, mohon maaf. Kadang kita ngambilnya berlebihan juga kadang-kadang. Tapi ya namanya juga dulu lapar Mas, gimana ya. Nah, itu yang mungkin orang nggak tahu sih. Nah, dikiranya kita langsung kayak gini, dikiranya saya langsung enak, hidupnya lahir tuh langsung enak katanya. Karena kalau identik orang yang dokter pasti memikirkan, oh orang tuanya mampu gitu, karena biaya kuliah dokter kan nggak murah ya Mas. Iya, betul. Karena makanya alhamdulillah ya saya belajar banyak dari bapak saya sih sebenarnya. Karena sampai sekarang pun, jadi ada salah satu perkataan bapak saya yang saya pegang sampai sekarang itu, dia bilang gini, nak, jadi orang sana kan manggilnya anak, nak, sebenarnya ada satu hal yang nggak boleh kamu lupakan dalam hidup kamu. Meskipun kamu misalnya punya, bahkan bumi ini, dunia ini milik kamu sepenuhnya pun, kamu nggak bakal ada gunanya. Ataupun langit itu semua menyembah sama kamu, tapi kalau kamu nggak ngelakuin satu hal ini, kamu nggak ada artinya apa-apa. Terus saya tanya apa? Sholat, gitu. Tidak peduli kamu sehebat apa, tidak peduli kamu sehina apa, tidak peduli kamu serendah apa, tidak peduli kamu sebejat apa, tidak peduli kamu sepelaku maksiat seperti apa, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena kamu akan jadi apa-apa ketika kamu sholat. Tapi ketika kamu nggak sholat, kamu bukan apa-apa meskipun kamu memiliki dunia dan seisinya. Kata bapak saya gitu. Kenapa kayak gitu? Karena terus yang kedua, kata dia, ngaji. Meskipun satu ayat, kamu buka Al-Quran, satu ayat sekalipun yang kamu baca, itu akan lebih berarti daripada enggak sama sekali. Karena dua hal ini yang akan mengawal kamu sampai ke tempat yang kamu inginkan. Mau siapapun di dunia ini yang mau menjatuhkan kamu, ketika kamu masih dalam pelukan Tuhan, mereka bukan apa-apa bagi Tuhan. Mau siapapun menghalangi rezeki kamu, mau kamu dihalangi kerjaannya, mau kamu dihalangi rezekinya, itu nggak akan bisa. Karena yang ngasih rezeki itu Allah. Tak ada satupun manusia yang ada di bumi ini yang bisa menghentikan rezeki seseorang. Itu kata bapak saya. Dan sekarang, ya makanya saya nggak pernah khawatir namanya rezeki. Kenapa saya juga mau bertahan di PSSI? Kalau kita mau bicara gaji, materi dan gaji Mas, saya kerja di tempat lain akan lebih banyak yang saya dapatkan. Tapi lebih dari sekedar itu, yang pertama di timnas satu dedikasi. Dan kebetulan juga saya suka bola, jadi rasanya ketika kita bekerja di tempat yang kita sukai, ketika kita bekerja di tempat yang menjadi hobi kita, rasanya itu nggak bisa dibayar dengan materi sih menurut saya. Dan nah lanjut lagi pesan bapak saya, dia bilang nyari kerja itu nggak usah mikirin nyari uang,
nyari kalau uang terlalu kecil kata dia. Itu perjalanan pulang dari sawah. Ingat banget, kalau kamu nyari uang kerjanya umur masih itu udah SMA saya. Kalau kamu nyari uang kerjanya itu terlalu kecil kata bapak. Jadi analogikan seperti ini. Kalau dalam bekal kita makan itu ada nasi, ada lauk, ada sayur, kamu hanya minta nasi, kamu itu ibaratnya kamu hanya minta nasi. Tapi kalau kamu minta rantang, itu bisa diisi apa saja. Makanya dicari itu rezeki, bukan nasinya, bukan materinya. Karena kamu bisa dapatkan apapun yang kamu mau tanpa uang, meskipun tanpa uang. Contoh katanya, saya ingat banget itu, kita lapar, kita nggak punya uang. Penting nggak uang ketika saat kita ada seseorang yang menawarkan kita makanan tanpa membayar? Ya enggak penting lagi. Kita butuhnya makanan. Karena yang kamu harus cari itu rezeki. Rezeki itu nggak semua orang punya. Jadi jangan mau terjebak yang namanya uang. Oh berarti Bapak tuh masukin nasihat-nasihat ketika ada aktivitas bareng gitu? Iya, aktivitas bareng. Dari mana gitu? Kadang sih lebih seringnya itu ngobrol berdua setelah selepas maghrib. Ngobrol habis maghrib. Udah sambil nunggu isya, kayak di saung-saung gitu di rumah, duduk cerita gitu, nggak usah. Dan dia juga yang mengajarkan saya untuk hidup sederhana. Itu sih yang lebih penting. Nah setelah perjuangan Mas tuh segala macam dagang apalah, lulus berapa tahun? Ya alhamdulillah lulus. Kebetulan saya waktu kuliah jadi asdos Mas. Ya jadi berapa? Jadi sekitar 5 tahun setengah. 5 tahun setengah. Yang idealnya 6 tahun. Wisuda kan ya? Iya, wisuda dokter. Wisuda, Bapak datang, Ibu semua keluarga datang. Ada cerita lucu di situ. Itu gimana? jadi kedokteran itu sarjana kedokteran dulu kan kita, baru setelah koas baru jadi dokter. Iya. Ya, waktu saya sarjana kedokteran itu lucu Mas, karena selesai KKN kita harus penelitian. Saya sudah meneliti, penelitian saya sudah, tinggal diolah. Waktu itu saya nggak tahu ngolah datanya ini harus kayak gimana. Terus saya bilang pulang kampung. Udah spare waktu. Karena saya nggak mungkin dapat wisuda akhir tahun ini, yang wisuda yang bareng senior saya ini, itu yang ada di pikiran saya. Pulang saja dulu ya. Pulang aja lah, saya bilang. Udah selesai KKN kan. Akhirnya kata teman saya, ada salah satu teman saya sekarang sudah sukses juga Mas. Salah satu teman seperjuangan saya itu cewek tapi di Makassar, di Jakarta juga dia. Jadi ada klinik, dia Jiabela estetik gitu, kayak klinik estetik gitu. Sama-sama berjuang juga situ. Jadi dia udah coba dulu aja. Kalau saya nggak pulang besok, bulan depan lagi baru saya pulang kan, saya bilang gitu. Ya udahlah, akhirnya ya Allah, saya nanya ke bagian akademik. Ini wisuda kapan? Yudisium kapan? Yudisium minggu depan nih, Fran. Oh iya, akhirnya waktu itu Mas, itu yang bikin saya nangis karena teman yang bantu saya itu, saya yang selesai dia tidak. Waduh. Jadi dia yang bantu saya. Ngolah data itu tadi? Iya, dia yang bantu. Jadi gini, saya waktu akhirnya saya sholat asar di kampus, di masjid kampus. Setelah dari fakultas, saya ke masjid kampus, sholat asar, mau pulang ceritanya. Kayaknya nggak bakal mungkin saya selesaikan pekerjaan saya ini. Pulang ke pondok ya? Enggak, mau pulang, tapi saya singgah sholat asar dulu di masjid pulang kampus. Mau pulang kampung maksudnya. Kan tadinya saya mau pulang kampung tuh. Pokoknya Mas berpikirnya saya akan pulang setelah ini. Iya, pulang kampung aja deh, nggak usah ngerjain ini dulu, kan masih lama juga waktu saya gitu. Ketemu orang habis sholat asar. Sholat asar ketemu. Ya, saya ingat banget, saya masih ingat doa saya. Ya Allah, saya bilang kalau memang dengan selesai ini itu akan baik buat saya, baik buat keluarga saya, baik buat masa depan saya bilang, tolong bantu ya Allah. Jadi doa saya tuh kayak orang ngobrol aja ya Allah. Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ya Allah. Nggak bisanya kenapa sih? Karena saya nggak tahu ngolah data itu dengan Excel doang tuh Mas. Jadi harus diolah pakai Excel, Mas. Nggak tahu menggunakannya. Nah, bukan nggak tahu menggunakannya, rumus yang dipakai itu kan beda-beda tuh. Iya. Jadi ada rumusnya kan. Nah, menginput rumus dalam Excel itu yang saya gimana ya ini dengan datanya dengan banyak variabel. Ya, belum terlalu ini paham kan ya. Gitu. Belum banget Mas. Akhirnya saya selesai doa, ambil tas, datang teman saya, tetangga senambung saya Mas. Tapi dia sekarang sudah jadi tetangga senambung, istilahnya tetangga NIM. Dekat NIM saya. Jadi saya bilang, Mas, bro katanya, mau kemana? Mau pulang, saya bilang. Nah, sudah penelitian kata dia. Saya nggak tahu dari mana juga tiba-tiba dia tentang penelitian.
sudah bro, tapi saya belum olah datanya, saya nggak tahu olah datanya kayak gimana. Terus dia bilang, emang judulnya apa? Kata dia, judulnya inilah, ya sama judulnya sama kayak saya, hanya beda judul, sama ininya, metodenya sama saya, tapi hanya beda judul aja kan ya katanya. Oh gitu ya, iya. Terus kamu pakai apa? Saya bilang SPSS. Saya bilang enggak, kalau SPSS kan kita bayar, bawa ke ini kan mas, tempat rental gitu untuk bantu olah kan. Enggak, kalau saya pakai Excel, alhamdulillah udah saya tinggal tunggu penguji kata dia. Dia tinggal tunggu penguji, kapan pengujinya bisa, udah ujian. Berarti barang dia udah beres ya? Udah beres. Lah ini sama loh, kayak punya saya. Oh boleh lihat bro, ajarin saya bilang. Terus dia buka laptopnya di masjid itu, buka. Lah sama. Iya, nanti datamu mana? Data ini data. Oh ya tinggal masukin aja, nanti keluar sendiri hasilnya, udah ada rumusnya, udah tinggal diatur. Jadi mas tinggal ganti angka aja. Dikasih sama dia mas. Kata teman saya, udah itu udah selesai kalau udah kayak gitu katanya. Tinggal buat hasil dan kesimpulan selesai katanya. Dari angka itu disimpulkan lah ya, apa ini. Keluar diagramnya, keluar ininya kan. Udah selesai. Malamnya ada futsal nih. Saya nggak mau juga ketinggalan main futsal kan gitu. Jadi ada prinsip saya dulu, jangan sampai kuliah mengganggu futsal. Oh iya betul. Jadi, bener. Futsal ya. Futsal kita mas di sana itu, jadi futsal teman angkatan saya itu mulai dari jam 10 sampai jam 1 kadang. Jadi setelah itu selesai saya mas, jam habis isya itu saya selesaikan bla bla bla. Oh dari asar ke isya tuh beresin. Akhirnya mas mutusin nggak pulang. Akhirnya nggak pulang. Karena ketemu teman bantuin. Nah, terus ya beres isya ya. Kata teman saya, ada teman-teman nongkrong saya, mohon maaf punya teman-teman yang teman ngopi saya itu bilang, ya elah ngapain ngerjain duluan, orang nanti gue nggak bakal selesai itu, belum dapat pengujinya, belum nyari belum ACC-nya, belum ketemu pembimbingnya, belum ACC pengujinya, belum cari pengujinya, belum cocokkan waktu. Ya juga sih. Ah udahlah, malam dulu aja. Selesaiin aja dulu kan. Ya Allah, tolong bantu ya Allah. Itu sambil ketik mas. Ketik selesai, besok paginya saya bawa ke pembimbing 2 saya. Mas malam futsal dulu. Futsal dulu. Harus pagi. Temulah sama pembimbing 2 saya. Ternyata pembimbing 1 saya pindah ikut kuliah, dia lanjutin kuliah. Waduh, ganti pembimbing, udah nggak mungkin saya lanjut, saya bilang. Tapi akhirnya rezeki saya mungkin ya mas ya, karena mungkin akhirnya pembimbing 1 saya itu diganti ke koordinator pembimbing. Jadi kan harusnya 3 kali konsul kan, pembimbing 2, pembimbing 1 sama koordinator pembimbing. Saya langsung ya? Iya, saya akhirnya langsung lewat apa, pembimbing 1-2 dilewatin langsung ke koordinator pembimbing. Terus ya kan jalur tol saya mas. Akhirnya selesai. Oke. Beliau bilang udah kamu pulang perbaiki, paginya saya kasih, begitu dikembalikan koreksi kerjakan di perpus. Betul. Siangnya selesai makan istirahat, saya ketemu lagi, saya nungguin di depan ruangannya, kerjain lagi. Udah kamu kerjain, udah siang, udah koreksi lagi, saya naik lagi ke perpus, ganti lagi. Terus jujur mas, itu kadang saya nggak perbaiki, saya cuma print ulang kadang. Tapi itu trik-trik lama sih mas, nggak diperbaiki mas. Iya. Karena biar cepet aja print ulang, nanti kan masih ada sidang mas. Gitu loh, maksudnya kan kalau saya perbaiki gitu juga toh pada akhirnya. Iya, kan pada akhirnya diperbaiki juga. Akhirnya udah mau perbaiki, udah saya bilang. Ya berarti kadang nggak dia cek ya? Dia nggak, yang terakhir udah nggak cek mas. Cuma udah belum, gitu. Ya saya 1 kali. Tapi karena butuh tanda tangan pembimbing 2 saya, akhirnya saya nggak masuk. Rumahnya kebanjiran, pakai jas hujan plastik mas. Pembimbing saya nggak percaya saya nyampe rumahnya. Kenapa nggak percaya? Karena banjir. Oh, banjir segini mas. Mas nyampe? Oh bawa ini? Iya, pakai kantong plastik merah tuh, tas saya tuh. Sama ini pakai ini. Kata pembimbing saya, emang kamu mau ke rumah saya katanya gitu. Minta tanda tangan kan besok-besok aja katanya. Nggak apa-apa, dong, saya ke rumah. Sebenarnya mungkin dia nggak mau ngasih mas ya, dari ininya. Tapi karena ngelihat saya mungkin sudah ada depan rumahnya, dok, assalamualaikum dok. Dia bilang, kenapa? Kok kamu bisa ada di sini? Ya dok, tadi saya lewatin banjir. Motor kamu di mana? Di sana dok, jauh. Nah ini tanda tangan sama dia. Aduh, kamu ini kan bisa besok-besok. Yudisium minggu depan dok. Kamu ngejar itu? Iya dok. Ya udah, akhirnya pembimbing 1 ACC minta penguji. Rezeki saya lagi mas, ketika minta penguji, ACC membimbing minta penguji, yang nguji 2 orang langsung minta ujian besok. Langsung minta ujian besok. Misalnya hari Senin, Selasa mintanya? Bukan, itu Kamis. Kamis. Dia minta ujian hari Rabu. Dia minta ujian hari Kamis. Hari Kamis ujian. Itu teman saya yang bantuin saya mas, pengujinya belum bisa.
Lah, malah nggak bisa dia. Iya, pengujinya belum, pengujinya nggak siap. Dia udah siap, pengujinya nggak bisa karena jadwalnya. Akhirnya saya ujian, teman saya ujian itu 1 jam. Jadi berdua saya sama salah satu teman saya juga. Teman saya itu cuma nggak nyampe sejam. Saya 2 jam setengah mas, dikerjain saya. Kenapa? Dikerjain karena, ya mohon maaf, karena kan pertama mas tahu, itu di karya ilmiah saya tidak cantumkan halaman. Ditanya, kenapa kamu tidak cantumkan halaman? Mohon maaf Prof, saya bilang, mohon maaf Prof, sengaja saya tidak cantumkan halaman karena saya berpikir ini masih akan dikoreksi. Jadi kalau saya cantumkan halaman itu akan PR lah, ngubah-ngubah ya, buat pikiran kita ya. Akan ini, tapi di bab-bab itu sudah ada kok Prof, ada bab sekiannya, ada bab sekiannya sudah ada. Tapi daftar isinya nggak ada. Iya Prof, karena kan nanti kan masih akan teracak, saya bilang. Ini karena saya jawab begitu, orangnya sudah dibantai. Sampai anak panah penelitian pun tidak tanya, ini maksud anak panah kamu apa? Ini tanda titiknya apa deh? Nah, di kode sama teman saya yang jadi gantian jadi slider kan. Udah bisa enggak kamu minta maaf aja? Ada yang minta maaf. Ya maaf Prof. Dan akhirnya ujian saya selesai setelah mereka bilang kayak gini. Udahlah capek saya. Minta maaf saya udah penuh gara-gara kamu hari ini katanya. Udah katanya. Udah, ujian. Itu yudisium hari Sabtu, Mas. Kalau nilai saya hari Jumat enggak keluar, artinya saya nggak bakal yudisium. Nilai belum keluar, Jumat sore belum keluar. Pas jam 4 sore baru keluar nilai saya. Akhirnya diumumkan lah 7 orang yang akan yudisium besok. Kalau 6 orang ini wajar selesai mas, karena memang kayaknya peluncur di angkatan saya kan. Jadi kami yudisiumnya itu ngikut di angkatan di atas kami, Harusnya belum tahun kami untuk yudisium, tapi akhirnya saya ngikut dan nama ke-7 itu ada nama saya. Jadi ketika kayak mas ini teman nongkrong saya nih, digebukin saya mas. Beneran? Digebukin, datang dilempar plastik. Iya, digebukin gara-gara kenapa kamu nggak bilang-bilang selesai, kurang ajar kamu, selesai katanya bareng katanya ini. Ya biasalah teman nongkrong mas kan mas ya. Iya. Dilempar, disiram kopi, kurang ajar kamu, kok nggak mau bilang-bilang nggak selesai, katanya belum selesai. Kok tiba-tiba ada. Jarang lama saya langsung tercantum 8 orang. Jadi akhirnya udah saya diri sok pede sih mas waktu itu. Akhirnya saya bilang kalau 1 sampai 6 ini wajar selesai. Nah, mereka pintar, saya bilang gitu. Tapi kalau ini nomor 7, saya bilang, nama saya itu nggak wajar selesai. Jadi kalau orang pintar bikin suatu hal yang luar biasa itu biasa. Tapi kalau orang yang biasa saja bikin suatu hal yang luar biasa itu luar biasa menurut saya. Iya. Jadi heboh. Kartu as hidup saat itu mas. Jadi kartu as hidup ibaratnya kayak, jadi kayak ya namanya junior cewek, wah penasaran kan ini yang mana ya orangnya kok bisa selesai cepat waktu ikut di ini, padahal dia main bola sering bolos sih kayak gitu. Alhamdulillah akhirnya selesai. Dan ibu saya kaget, mereka itu harus lewat Surabaya. Nyari tiket untuk bisa nyampe hari Sabtu. Nyewa jas mas, ketok salonnya orang. Tempat penyewaan jas, tengah malam jam 10, jam 11. Di mana? Di Makassar. Karena besok mau yudisium. Gimana nggak punya apa-apa, ketok-ketok. Itu agak besar. Jasnya itu agak besar sedikit, jadi kadang kalau lihat foto itu kayak malu sendiri juga, jasnya itu agak besar. Dekan saya, dekan 3, sekarang sudah di dekan. Salaman sama saya, dia bilang kayak gini, Fran, kamu selesai? Karena saya nggak sempat cukur rambut mas. Karena gimana mau cukur rambut? Orang malamnya aja saya baru dapat jas, sepatu minjem mas. Orang tua apa yang disampaikan waktu mas lulus? IPK saya nggak tinggi-tinggi banget kan. Jadi dibacakan IPK saya paling rendah di antara 6 orang itu. Bapak saya cuma bilang gini, kamu kerja, orang nggak bakal pernah tanya IPK kamu berapa. Nggak penting. Jadi orang kan ngeliatin rambut saya kan, ngeliatin rambut panjang gitu tiba-tiba. Nggak penting apa yang ada di balik kepala kamu, nggak penting. Yang penting itu apa yang ada di balik kepala kamu, di balik rambut kamu, itu yang lebih penting. Dan lebih penting lagi, apa yang ada di balik kepala kamu itu kamu gunakan untuk bermanfaat untuk orang lain. Udah. Mas, dari Bapak tuh tadi banyak lah ya, bagaimana memandang hidup, bagaimana nasihat-nasihatnya. Apalagi Mas yang Mas rasa istimewa banget dari Bapak? Papa itu, kalau bicara Papa, saya nggak kalau saya bilang semuanya fleeting. Saya jadi ketika beliau meninggal, makanya saya kayak kehilangan diri saya, saya kayak hilang, betul-betul nggak ada. Jadi waktu beliau sakit 3 bulan sebelum itu, saya milih untuk tidak kerja karena perasaan saya udah nggak enak. Saya posisi waktu di Vietnam itu mas. Ketika saya pulang, ditawarin kerja sama papi, ditawarin kerja sama rumah sakit di sini.
perasaan saya nggak enak, kok saya pengen pulang aja dulu. Hanya bilang sama Pak Pipi, saya izin pulang, bapak saya sakit. Pulang, di waktu itu bapak saya dipindahin awalnya itu juga mungkin karena kepikiran juga kali. Jadi beliau ini kan sudah lama, jadi dipindahin ke daerah terpencil lah. Tugas. Padahal beliau ini adalah orang yang bukan anti politik, tidak begitu respect dengan namanya politik, karena setiap pulang kerja dia hanya ke sawah menunggu sore. Dan jadi bukan politik, hanya disingkirkan oleh teman. Ya namanya orang politik mungkin ada yang ganti gitu. Satu hal. Jadi kepikiran berarti bapak sakitnya karena kepikiran mungkin. Bukan juga sih, karena kalau bilang karena fisik, karena kesehatan juga sebenarnya sudah setelah saya cek semua pun alhamdulillah sehat-sehat aja. Mungkin ada faktor lain walau mungkin sudah takdirnya juga. Jadi 3 bulan saya nggak kerja, beliau bilang kenapa nggak kerja gitu. Udahlah, rezeki gampang kan. Yang penting sama bapak dulu. Dan orang pertama yang mastiin beliau meninggal adalah saya. Itu momen dimana saya nggak percaya dengan semua yang pernah saya pelajari. Saya harus mastiin dia meninggal. Itu yang saya nggak, karena beliau bilang titip. Dia ngomong persis tuh, ngomong samping saya, titip adik-adikmu. Adik saya itu cuma 1 mas, tapi ada sepupu saya yang tinggal di rumah itu ada 2, ada 3, ada banyak. Dia bilang kamu nggak harus menyokolahin mereka, kamu cukup jadi contoh yang baik buat mereka. Nggak harus. Saya yakin nanti kamu akan punya anak istri. Kamu nggak harus. Saya nggak minta kamu untuk menyokolahin mereka, untuk biaya mereka, enggak. Saya cuma minta kamu untuk jadi contoh buat adik-adikmu aja. Tolong ajarin mereka yang baik-baik. Jadi ketika saya mastiin nggak percaya mas, saya masih ngobrol sama saya. Jadi ketika beliau udah terakhir ngucapin la ilaha illallah, tutup itu, saya bilang Pak bangun, jangan kita gebal dulu. Pas dia bilang oh udah gak kuat, jadi tolong titip adik-adikmu. Wajar yang selalu dia bilang. Tapi dia nggak pernah ngomong ke orang lain. Dan pada saat dia meninggal, dia nggak mau tidur di kamarnya. Dia tidur di kamar saya. Dia minta tidur di kamar saya. Dan ternyata selama saya pergi, beliau adalah orang yang paling merasa kehilangan. Maksudnya kayak nggak punya teman. Kalau dulu kan ke sawah bareng gitu. Jadi kayak ke sawah bareng, terus nyari ikan, mancing bareng. Jadi kalau kita nggak mancing, ini masih ingat banget waktu SD itu. Jadi kita mancing ikan di empang orang itu untuk makan malam mas. Jadi kalau nggak ada itu nggak makan. Iya nggak makan, kadang makan pakai telur. Jadi kita sempat waktu saya kecil itu, bahkan saya lahir pun di rumah orang lain mas. Jadi kita lagi numpang di rumah waktu saya lahir kecil sampai saya umur berapa. Dan apa ya, banyak sih mas. Saya pernah diusir gara-gara nonton TV, ngegelantung di jendela orang karena cuma mau nonton TV. Bapak saya bilang pulang, nanti insya Allah bapak ada rezeki kita beliin TV. Perjuangan beliau untuk saya itu yang nggak bakal pernah bisa saya lupa, karena banyak banget yang dia ajarin ke saya gimana memperlakukan perempuan. Nggak peduli semarah apapun kamu, jangan pernah kasar sama perempuan. Kamu punya ibu, kalau kamu nggak bisa nahan, pergi dari situ. Jangan pernah mau. Banyak sih, karena yang terakhir itu ya adik saya. Dia bilang titip adikmu, papa nggak bisa lagi ngelanjutin itu, jadi tolong kamu lanjutin. Kalau kamu nyusahin, saya terlambat nikah gara-gara itu mas. Saya mikir orang yang bisa menerima keluarga saya dan tidak mudah untuk orang-orang bisa menerima keluarga saya. Jadi keluarga saya itu rata-rata bukan dari orang pendidikan, rata-rata di SD, paling tinggi SMP. Mama saya pun hanya sampai SMA mas. Hanya bapak saya pun tidak kuliah, tapi dia diangkat PNS karena gak ada atlet. Itu aja. Jadi pas yang paling bikin saya itu karena saya ngerasa betul-betul kehilangan, kayak betul-betul kehilangan diri saya kok kayak kosong gitu. Karena selama ini beliau yang sangat support saya, dan pada saat momen di GBK itu adalah momen yang paling mahal menurut saya, yang saya impikan bisa bersama dia, saya nggak bisa. Dan saya hanya berdiri sendiri, terus nggak ada dia, terus saya, dan
Kenapa saya sampai di sini, bertahan di sini? Karena saya pengen buktikan saya loh anaknya Pak Ahmad yang dulu kalian buang jauh karena kepentingan politik kalian. Dan saya sangat ingat orang itu. Sampai sekarang saya sangat ingat dengan orang itu. Bukan saya dendam, tapi saya pengen buktikan bahwa saya lah anak Pak Ahmad itu, suami dari Bu Ramlah, ibu rumah tangga yang sudah berjuang besar untuk saya sampai di sini. Jadi kalau ada orang dulu yang nanya kok bisa sampai ke sana sejauh ini, hal yang pertama saya bilang bukan usaha saya yang hebat, tapi dua orang tua saya yang luar biasa. Tidak ada, saya bukan apa-apa tanpa doa mereka. Itu yang selalu saya bilang, yang bikin saya bertahan di sini. Karena sampai sekarang itu kadang yang bikin saya kesal sendiri dalam hati. Terkadang ya namanya daerah mungkin Mas ya, ketika kita nggak bisa jadi tangga buat eksistensi kepentingan politik orang, you're nothing. Kita bagi mereka kita nggak punya impact untuk kepentingan politik mereka, kita nggak bakal dihargai. Dan selama saya di timnas, bahkan nggak ada untuk mungkin sekedar ucapan terima kasih ya sudah membawa nama daerah, sudah menjadi putra daerah di sana, nggak ada. Itu yang kadang saya mikir, benar kata bapak saya adalah orang yang paling anti untuk udah kamu nggak usah pulang ke Bima, kamu kerja di luar aja, karena percuma kamu memperluas jaringan kamu, mempertinggi ilmu kamu, kalau nanti pada akhirnya kamu kesini hanya memperkecil diri kamu sendiri. Jadi tapi ketika dia meninggal, semua berubah Mas. Itu yang paling bikin saya terpukul, karena 360 derajat semua rencana saya itu harus saya rubah. Ibu saya sendiri sering sakit-sakitan juga, jadi kadang kalau bapak saya bilang jangan berkelahi sama ibu saya, jujur sering berantem Mas sama ibu saya. Berantem dalam artian nggak cocok pendapat aja sebenarnya, karena saya juga baru belajar, pengennya ketika belajar langsung diterapin kan gitu kan, namanya juga baru belajar Mas. Jadi kadang ibu saya juga kalau bukan karena usahanya dia untuk ngebiayain saya kuliah, kerja kiri kanan, ngejual ini ngejual itu untuk saya kuliah, mungkin saya nggak bakal bisa seperti ini. Ibu saya nggak paham agama dengan baik, bapak saya juga seperti itu. Tapi satu hal yang saya pegang sampai sekarang, bapak saya bilang, tidak peduli sejahat apa kami, satu hal yang harus kamu ketahui, kamu harus lebih baik daripada kami. Udah itu aja. Dari segi apa? Ibu masih ada berarti ya? Ibu masih ada. Berarti tinggal sama adik? Mama sama adik. Alhamdulillah kemarin sudah naik haji Mas. Alhamdulillah. Dan saya di sini Mas, tidak bisa mengantar. Sepupu ada berarti masih ya? Sepupu masih ada semua. Alhamdulillah satu orang sudah saya masukin, kami masukin untuk kuliah kedokteran juga insyaallah. Di mana? Di Mataram, ITB. Itu sih Mas. Jadi kadang ngelihat teman-teman ini, mungkin karena mereka berpikir saya dokter, jadi nggak perlu mungkin. Padahal sebenarnya kita nggak butuh apresiasi kayak gimana juga sih Mas. Jadi ucapan terima kasih aja kita udah cukup sebenarnya. Meskipun saya sebenarnya nggak berharap banget juga, karena sudah tahu kondisi seperti itu, ya sudahlah. Jadi fokus kerja aja, fokus ngebahagiain keluarga saya aja. Jadi nggak mempan dengan kata. Jadi bukan anti politik juga sih saya Mas, tapi nggak terlalu expert dengan namanya politik. Jadi fokus saya ya hanya untuk membahagiakan keluarga saya aja. Gitu sih. Mas, terakhir nih ya, Mas sudah melangkah jauh gitu, timnas gitu. Rencana, target, harapan ke depan nih bagaimana? Apakah tetap masih di timnas, di PSSI, atau mengembangkan? Ya kita tahu lah ya, Papi tuh punya klinik juga ya. Setiap dokter pasti memimpikan bisa praktek, bahkan punya rumah sakit sendiri mungkin. Nah, Mas bagaimana? Saya punya mimpi besar, ada dua sih sebenarnya mimpi saya yang paling besar. Yang pertama, saya mau bangun masjid atas nama kedua orang tua saya. Itu yang pernah janji sama bapak saya, suatu saat insya Allah kalau saya punya rezeki, kalau saya punya kemampuan, saya mau bangun masjid. Kalau nggak masjid ya minimal taman pendidikan Al-Quran, pokoknya taman pendidikan Al-Quran atau panti asuhan buat anak-anak yang kehilangan orang tuanya di kampung saya. Karena dengan perkembangan zaman sekarang ini juga kasihan Mas, pengetahuan agama semakin terkikis.
Jadi sedangkan menurut saya pribadi pengetahuan agama itu penting untuk memprotek kita dari hal-hal yang negatif, terlebih untuk anak-anak. Itu yang pertama. Kedua, salah satu saya ingin melanjutkan pendidikan spesialis insya Allah. Apa rencananya spesialis urologi. Bedah urologi rencana insya Allah. Karena di daerah saya juga mungkin masih butuh seperti itu, dan kalau bisa insya Allah rumah sakit Islam, membangun rumah sakit Islam di daerah Mas, di daerah saya. Karena kami masih kekurangan rumah sakit yang jadi rumah sakit daerah saya sekalipun itu masih tipe C, Mas. Di Kabupaten Bima. Jadi kalau kami mau merujuk untuk rumah sakit yang lebih bagus, itu kami harus BA. Ya, itu kami harus ke Mataram, ibu kota berapa provinsi. lama itu? Sekitar 18 jam. Hah? Iya, karena kami harus menyeberang pulau lagi. Naik darat dan kapal berarti? Darat dan kapal. Waduh. Itu yang menjadi mimpi saya. Rumah sakit tipe C aja, Mas? Iya, adanya tipe C. Ya berarti kan fasilitasnya, dokternya segala macam. Iya, masih belum ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berbenah. Mungkin akan jadi B insya Allah, tapi akan tetap kan butuh fasilitas juga yang percuma ada spesialisnya, SDM-nya ada, tapi kalau fasilitasnya nggak ada kan nggak bisa dipakai juga, Mas. Jadi semoga suatu saat nanti insya Allah kalau ada rezeki ya kita bisa bangun itu. Ya, amin, amin. Karena kasihan, Mas, banyak orang-orang yang dibodohi justru oleh orang-orang yang pintar. Jadi orang-orang tidak mampu itu kebanyakan akhirnya dibodohi oleh orang-orang yang pintar dan merasa pintar sebenarnya. Di daerah saya itu salah satunya sekarang sedang berkembang, mohon maaf, kayak aktivis-aktivis yang seperti saya, itu yang saya sayangkan dengan kita mahasiswa dulu dan mereka anak-anak yang mahasiswa sekarang itu beda. Tidak tahu mereka pengkaderan seperti apa, tapi saya bilang organisasi tidak pernah mengajarkan hal yang salah. Cuma mungkin cara kita menerima ilmunya itu yang salah dan menerapkannya. Itu banyak banget. Saya kebetulan dulu kan ya nggak dibilang aktif banget juga enggak, tapi saya juga belajar dari organisasi. Banyak organisasi yang saya ikuti karena saya rasa saya perlu untuk saya belajar gitu. Jadi kalau saya bilang yang organisasi itu kayak warung pinggir jalan, dan tempat kita yang dimana warung itu kita singgahi untuk mengambil apa yang kita butuh untuk melanjutkan perjalanan kita. Baik, kalau gitu. Mas, harapan buat timnas? Juara. Kalau untuk U17 lolos semifinal. Insya Allah, Mas ya. Amin, amin. Meskipun dengan segala keterbatasan, Ya. Kita tahu ya ini tim yang boleh dibilang baru ya, Mas ya. Baru. Nggak ada kompetisi, jam terbangnya juga putus-putus. Ya. Jadi tantangan banget buat Coach Bima untuk membuat tim kita punya atau mengeluarkan kemampuan terbaiknya mungkin ya. Ya. Baik, Dr. Ifran Ahmad, terima kasih banyak atas ngobrol santainya. Siap. Saya rasa banyak sekali yang bisa kita ambil ya, bahwa ketika kita pingin sesuatu tuh ya harus diperjuangkan gitu. Karena dengan itu semuanya akan datang gitu. Mestakung namanya, semesta mendukung. Iya, betul. Saya baru nemu lagi orang yang betul-betul ya ceritanya mengalir gitu. Maksudnya bantuan alamnya tuh mengalir gitu. Karena sebagian besar yang pernah ditemui ya given dari orang tuanya ada. Tapi ini betul Iya. luar biasa, Pak Dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas. Sampai ketemu lagi. Demikian Sobat WK. Sampai jumpa pada narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.